Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Newsroom dan di segmen ini kita membahas terkait tentang taman di Jakarta, solusi untuk bisa menekan polusi. Dan sudah bersama saya di studio ada Dr. Deborah, ini selaku kosmetologis. Selamat siang Bu Dokter. Selamat datang di Jak TV. Dan juga ada Bapak Dahlan Kawali, ini selaku aktivis Walhi begitu Pak ya? Kawali. Kawali, baik. Selamat siang Pak, selamat datang di Jak TV. Ini kan kita melihat bahwa Gubernur Anies Baswedan sendiri juga mengatakan begitu ya, ada target pada tahun 2022 Jakarta ini sudah memiliki lebih dari 200 taman baru, sehingga nantinya Jakarta akan terlihat lebih hijau. Kemudian ini juga bisa menyebabkan mengurangi polusi yang menjadi perhatian publik khususnya belakangan ini. Kalau dari Pak Dahlan sendiri seperti apa? Ya, untuk mengatasi polutan di DKI Jakarta salah satunya adalah dengan penanaman pohon ya, ada penambahan taman. Baik. Nah, tapi sebelumnya kita harus koreksi juga nih. Jangan kemudian kita mau nanam pohon, tapi pohon yang sudah berusia 25-30 tahun itu juga ditebang gitu. Akhirnya juga kontraproduktif. Kalau memang mau ditanam kembali, ya paling tidak pohon yang lama dan sudah tua itu dicoba Dinas Pertamanan bisa mengukur ya apa namanya usia pohon, apakah masih layak, akarnya masih kuat apa enggak gitu kan. Nah kemudian kalau memang itu dimungkinkan untuk tidak dipotong atau tidak ditebang, maka dibiarkan saja gitu. Nah kemudian yang kedua, bukan cuma dengan penanaman pohon saja, dengan adanya Pergub 2019 bulan September kemarin ditandatanganin, ada beberapa ruas jalan itu ada perluasan ganjil genap ya. Nah ini juga mempengaruhi dari polusi udara DKI Jakarta. Baik, kalau Bu Dokter sendiri nih dari segi kecantikan dan juga kesehatan kulit terutama begitu, nggak buat perempuan, nggak buat laki-laki, buat semua orang. Nah ini kalau memang nantinya Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menambahkan tempat terbuka hijau, pohon-pohon dan sebagainya, ini seperti apa nih dampaknya untuk kesehatan kulit sendiri? Otomatis kulit jauh lebih bagus karena mendapat oksigen ya. Kalau banyak polusi udara otomatis kan banyak kena radikal bebas, jadi otomatis kulit yang tadinya mungkin nggak kena apa-apa, dia bisa pori-porinya besar dan berjerawat gitu. Jadi banyak sekali kasus-kasus acne, ada acne conglobate, acne vulgaris, segala macam itu dari polusi udara yang benar-benar sangat tidak baik buat kesehatan kulit. Kalau kita melihat di awan-awan itu, awannya udah berubah abu-abu, tidak biru lagi. Begitu polusi udaranya udah terlalu banyak sekali. Jadi dengan adanya penanaman pohon seperti itu oleh Bapak Anies seperti itu, otomatis sangat membantu sekali karena radikal bebas itu akan diserap oleh pohon-pohon itu, otomatis membuat kita oksigennya banyak sekali, terhirup dengan bagus, paru-paru pun menjadi sehat. Baik, Pak Dahlan, ini kalau melihat dari kualitas udara sendiri begitu, mengacu pada beberapa berita atau informasi yang menyebutkan bahwa DKI Jakarta belakangan ini sempat turun naik gitu, menjadi kadang menjadi kota yang terburuk udaranya hanya di nomor-nomor itu begitu. Seperti apa? Memang dengan 4 bulan terakhir ini, ketika DKI Jakarta dinyatakan sebagai kota tertinggi polusi udaranya, 4 bulan terakhir sudah menurun ya. Baik. Menurun 26-34%. Karena di mana kesadaran masyarakat, kesadaran pelaku usaha, kemudian keseriusan pemerintah untuk menangani polusi udara di DKI Jakarta ini cukup efektif, tapi memang tidak serta-merta ya dengan waktu cepat kemudian bisa terselesaikan. Di mana kita tahu bahwa masih ada pembangunan ya, terutama di hampir semua lini trotoar DKI Jakarta sedang direvitalisasi, kemudian penanam pohon juga sedang dilakukan, dan ini juga sangat mempengaruhi daripada polusi udara DKI Jakarta. Sebenarnya dari taman baru ini, taman sendiri sama ruang terbuka hijau atau RPTRA itu bedanya apa sih, Pak? Kita tahu bahwa RTH itu kan amandat undang-undang 20-30% ya dari luas wilayah kota.
Nah, kemudian kalau air petra itu kan memanfaatkan ruang-ruang yang ada di sekitaran kelurahan atau mungkin di taman-taman di wilayah masing-masing, sehingga kita ada lahan kosong yang dimungkinkan untuk menjadikan air petra, maka dijadikan air petra. Nah, kemudian untuk RTH sendiri itu bukan cuma dengan RTH milik pemerintah, tapi juga bangunan-bangunan swasta, bangunan-bangunan rumah itu paling tidak ada taman-taman dan tentu juga ditambah dengan green building ya. Artinya ya seperti ini, hemat energi, hemat listrik, kemudian hemat air itu sangat mempengaruhi. Baik, Bu Dokter, kalau kita tahu juga bahwa salah satu fungsi dari taman kota ini kan sebagai sarana untuk berolahraga begitu kan, tapi dampaknya untuk kesehatan kalau misalkan kita berolahraga dalam tanda kutip di tempat yang banyak polusinya. Nah, seperti itu udah gitu terus dengan juga rawan dengan penyakit-penyakit ataupun gangguan langsung terkena paparan matahari dan sebagainya. Seharusnya apa sih antisipasi yang dilakukan? Mungkin olahraganya sekitar pagi hari ya, karena Jakarta itu polusi terbesar di dunia, nomor 2 setelah New Delhi ya. Mungkin pagi hari kita siasati sekitar jam 5:30 sampai jam 6 sebelum polusi udara terlalu banyak seperti itu. Jadi jam segitu kita olahraga 30 menit, mungkin sekedar jalan kaki atau apa seperti itu. Untuk lebih mengembangkan paru-paru supaya paru-parunya bagus seperti itu kan, tetap harus ada gerakan gitu, tapi kita siasati pagi hari. Pagi hari. Nah, bagaimana dengan malam hari, Bu Dokter? Apakah memang masih tetap dikategorikan untuk waktu-waktu yang bisa digunakan untuk olahraga luar ruang begitu, Dok? Sebenarnya malam hari juga polusi itu udah ngepul sekali ke atas gitu ya. Tapi nggak kelihatan begitu ya? Nggak kelihatan. Sebenarnya lagian kurang bagus kalau malam hari itu kan kita harusnya untuk beristirahat tidur seperti itu, tapi dibawa untuk berolahraga otomatis agak kurang bagus. Tapi kalau orang yang memang waktunya bisa malam, mungkin nggak disiasati, nggak bisa terlalu capek seperti itu. Baik, karena kan memang warga Jakarta sendiri begitu, kita melihatnya bahwa dengan kesibukan yang cukup tinggi, sebenarnya dengan berolahraga di malam hari itu ada perbedaannya nggak sih dengan apa akan ada dampaknya dengan menggunakan olahraga atau berolahraga pada pagi hari, Dok? Iya, tetap beda. Kalau malam kan istilahnya kata growth hormone terjadi pada malam hari, kita harus istirahat seperti itu, tapi kenyataannya kita yang nggak ada waktu harus berolahraga pada malam hari, ya otomatis daripada enggak ya jangan terlalu capek seperti itulah. Kalau pagi hari tapi lebih bagus lagi untuk mengembangkan paru-paru juga, untuk kita dapat oksigen, otomatis kulit jauh lebih bagus seperti itu. Mungkin juga perlu ditambah buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi seperti itu, yang berbau beri-beri, mungkin strawberry, mulberry segala macam, atau mungkin anggur yang resveratrolnya tinggi 20 kali lipat, atau apple itu antioksidan tinggi seperti itu untuk membantu supaya kulit kita tetap bagus, tetap dapat oksigen seperti itu, tapi dari sesuatu yang alami semua gitu, menghindari segala polusi. Baik, Bu Dokter, Pak Dahlan, kami harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.